Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Erianti dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Berikut saya akan mempresentasikan mata pelajaran pendidikan agama Islam yang berjudul Periode Awal Kenabian Dakwah di Mekah. Sejarah dakwah Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Objek dakwah Rasulullah SAW pada awal kenabian adalah masyarakat Arab Jahiliyah atau masyarakat yang masih berada dalam kebodohan. Kebodohan masyarakat Arab waktu itu terdapat dalam bidang agama, moral, dan hukum. Dalam bidang agama, umumnya masyarakat Arab waktu itu sudah menyimpang jauh dan ajaran agama Tauhid yang telah diajarkan oleh para rasul terdahulu. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka umumnya beragama Wat, Sani, atau agama penyembah berhala. Berhala-berhala yang mereka puja itu mereka letakkan di Ka'bah, Baitullah atau rumah Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya mencapai 300 lebih di antara berhala-berhala yang ternasyur bernama Ma'abi, Hubal, Husa'ah, Lata, Uzza, dan Manat. Selain itu, ada pula sebagian masyarakat Arab Jahiliyah yang menyembah malaikat dan binatang yang dilakukan kaum Sabi'in, serta menyembah matahari, bulan, dan jin yang diperbuat oleh sebagian masyarakat di Har, kota Mekah. Dalam bidang moral, masyarakat Arab Jahiliyah telah menempuh cara-cara yang sesat, seperti 1. Bila terjadi peperangan antar kabilah, maka kabilah yang kalah perang akan dijadikan budak oleh kabilah yang menang perang. 2. Menempatkan perempuan pada kedudukan rendah. 3. Memiliki kebiasaan buruk, yakni berjudi dan meminum minuman keras. Berbicara tentang Nabi Muhammad SAW tidak terlalu mengalami kesulitan dalam hal sumber karena adanya Al-Quran dan hadis. Al-Quran merupakan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Setiap turunnya ayat, Nabi memerintahkan untuk ditulis. Kemurnian Al-Quran terjaga juga tidak terlepas dari peranan sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain-lain untuk dibukukan dalam sebuah mushaf. Disempurnakan lagi pada Utsman bin Affan dengan nama Mushaf Utsmani. Adapun hadis merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi terhadap perbuatan sahabat. Jadi, hadis merupakan sumber kedua untuk mengetahui kehidupan dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Beliau keturunan keluarga bangsawan Arab, yaitu Bani Hashim dan suku Quraisy, suku yang dipercayai memelihara Ka'bah yang dibangun Nabi Ibrahim dan anaknya, yaitu Ismail. Muhammad SAW lahir di Mekah tahun 571 Masehi. Memasuki usia yang ke-40 di saat dia berkontemplasi di Gua Hiro, tanggal 17 Ramadan tahun 611 Masehi, malaikat Jibril muncul di hadapannya, menyampaikan wahyu Allah yang pertama. Al-Quran 96 ayat 1 sampai 5. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah mencipta. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu itu maha mulia. Dia telah mengajarkan dengan kalam. Dia telah mengajarkan manusia yang tidak mereka ketahui. Inilah ayat-ayat Al-Quran Karim yang mula-mula diturunkan ayat belum memerintah Nabi Muhammad menyeru manusia kepada suatu agama dan belum pula memberitahukan kepadanya bahwa Nabi adalah utusan Allah. Akan tetapi ayat-ayat itu menegaskan sesuatu yang luar biasa yang belum diketahui oleh Muhammad. Itulah sebabnya maka ia segera kembali ke rumahnya dalam keadaan gemetar. Apalagi ia dipeluk dengan keras oleh Jibril beberapa kali. Kemudian dilepaskan dan disuruhnya membaca seperti disebutkan di atas.
Setelah turunnya wahyu yang pertama ini, Jibril tidak muncul lagi untuk beberapa lama. Sementara Nabi Muhammad menantikannya dan selalu datang ke Gua Hiro. Dalam keadaan menanti, itulah turun wahyu yang membawa perintah kepadanya. Wahyu itu berbunyi sebagai berikut. Hai orang yang berselimut, bangun, dan beri ingatlah. Hendaklah engkau besarkan Tuhanmu dan bersihkanlah pakaianmu. Tinggalkanlah perbuatan dosa dan janganlah engkau memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak untuk memenuhi perintah. Tuhanmu bersabarlah. Al-Mudatsir ayat 1-7. Dengan turunnya perintah itu, mulailah Rasulullah SAW melakukan dakwah Islam. Langkah pertama yang dilakukan adalah berdakwah secara diam-diam di lingkungan keluarga terdekat dan di kalangan rekan-rekannya. Hal ini dapat dilihat dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214, dan berilah peringatan kepada kerabatmu, yaitu Muhammad yang terdekat. Karena itulah orang yang pertama kali menerima dakwahnya adalah keluarga dan sahabat dekatnya. Di antaranya Khadijah istrinya, Ali bin Abi Thalib sepupu, Abu Bakar sahabat, Syahid budak yang diangkat anak, Ummu Aiman pengasuh. Abu Bakar berhasil mengislamkan beberapa orang teman dekatnya seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Sya'ab bin Abi Waqqas, Tolhah bin Ubaidillah, dan Al-Arham bin Abi Al-Arham. Selama 3 tahun pertama sejak diputusnya Nabi Muhammad SAW, dakwah dilakukan secara bersembunyi-sembunyi. Selanjutnya, dakwah dilakukan dengan terang-terangan secara lisan. Misalnya memberi nasihat, memberi peringatan sebagai berikut. Hal ini ditunturkan dalam Al-Quran Al-Hijr ayat 94. Fasdo bima tu'maru wa'arid anil musyrikin. Artinya, maka sampaikanlah olehmu Muhammad secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Sejak turunnya ayat-ayat ini, Nabi mulai menyampaikan dakwah secara terbuka, sebuah langkah pertama untuk memasukkan gagasan agama ke dalam aktualisasi sosial dan kehidupan politik. Satu hal yang sangat penting adalah bahwasannya kelompok pengikut yang pertama adalah kalangan migran, kalangan miskin, kalangan yang lemah, dan anak-anak dari kalangan klan kuat Ali bin Thalib. Di mana mereka merupakan kalangan yang paling kecewa terhadap penggeseran moral dan sosial di Mekah. Dan mereka membuktikan pesan-pesan Nabi Muhammad SAW sebagai sebuah alternatif yang vital. Hal inilah yang melatar belakangi turunnya surat Al-Ahzab. Kedua, undangan terbuka kepada seluruh masyarakat Quraisy di Bukit Syafa. Nabi ingin melihat bagaimana pandangan masyarakat Quraisy terhadap kepribadian beliau. Masyarakat Quraisy sepakat bahwa beliau adalah orang yang tak pernah berdusta. Setelah itu, beliau mengumumkan kenabiannya, wahyu ilahi, dan ketiga, Muhammad SAW memproklamirkan keesaan Tuhan yang mengajarkan kesatuan dan persamaan antara manusia. Keempat, Nabi mengadakan pertemuan khusus dengan orang-orang yang percaya kepada beliau untuk aktivitas pembacaan tilawah, pengajaran taklim, dan pensucian takziah di rumah Arqam bin Abi Arqam, dan merupakan sekolah Islam yang pertama. Kelima, beberapa pengikut Nabi meninggalkan Mekah dan mencari perlindungan untuk mengungsi ke Ethiopia, sebuah negeri di seberang Laut Merah. Setelah dakwah secara terang-terangan, pemimpin Quraisy mulai berusaha menghalangi dakwah Rasul. Semakin bertambah jumlah pengikut Nabi, semakin keras tantangan yang dilancarkan kaum Quraisy. Menurut Ahmad Syalabi, ada 5 faktor yang mendorong orang Quraisy menentang seruan itu, yaitu 1. Persaingan berebut kekuasaan, 2. Penyamaan hak antara kasta bangsawan dan kasta hamba sahaya, 3. Takut dibangkit,
4. Taklid kepada nenek moyang. 5. Memperniagakan patung. Strategi perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW. Selama tahun-tahun pertama masa kenabian, Nabi Muhammad SAW mendapatkan sejumlah pengikut, mula-mula dari anggota keluarganya sendiri dan kemudian di lingkungan masyarakat yang agak luas. Lambat laun gagasan-gagasan baru dan tindakan-tindakan yang baru mereka akan lakukan itu menimbulkan kecurigaan dan mendapatkan perlawanan dari kalangan keluarga yang terkemuka di Mekah. Mereka memandang Nabi Muhammad SAW dan ajaran yang disebarkan sebagai ancaman terhadap kedudukan mereka sendiri. Kaum Quraisy melakukan tekanan-tekanan dan bahkan penyiksaan terhadap beberapa pengikut Nabi yang baru masuk Islam. Beberapa strategi diantaranya. 1. Hijrah ke Habsyi. Pada tahun 615, tanda-tanda konkret bahwa Nabi Muhammad akan menjadi pimpinan komunitas baru berdasarkan ajarannya. Dan terlepas dari komunitas Mekah lainnya, bulan ke-7 tahun ke-5 kenabian berangkatlah 11 orang laki-laki beserta 4 wanita. Kemudian rombongan berikut menyusul hingga jumlah yang hijrah ke Habsyi mencapai 70 orang. Di antaranya adalah Utsman bin Affan dan istrinya Ruqayyah putri Nabi Muhammad SAW, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Ja'far bin Abi Thalib, dan lain-lain. Mereka melakukan hijrah untuk mengamankan agama yang baru mereka anut, bahkan bersedia melepas keluarga dalam rangka membentuk kehidupan bersama di sebuah negeri asing. Ikatan keagamaan ini lebih kuat daripada ikatan darah. Dengan cara demikian, agama baru tersebut mengancam tata kemasyarakatan yang lama, sekaligus menggantinya dengan tata kemasyarakatan yang baru. Kedua, pergi ke Taif. Tahun ke-10 kenabian dikenal dengan tahun duka bagi Nabi Muhammad SAW. Sebab dua orang yang sangat dicintainya telah meninggal dunia, yaitu Siti Khadijah dan Abu Thalib. Kedua orang ini adalah pembela pelindung yang sangat tabah, kuat, dan disegani masyarakat Mekah. Dengan meninggalnya Siti Khadijah dan Abu Thalib, orang-orang kafir Quraisy semakin berani mengganggu dan menyakiti Nabi Muhammad SAW. Karena penderitaannya yang dialami, Nabi Muhammad SAW semakin hebat, maka ia berencana memperluas wilayah dakwahnya di luar Mekah. Seperti Taif, beliau melakukan perjalanan ke Taif ditemani oleh Said bin Harithsyah. Kepergiannya ke Taif untuk menyebarkan Islam kepada pembesar-pembesar dan kepala-kepala suku di tempat tersebut. Yang ketiga, Perjanjian Aqobah. Perjanjian Aqobah diawali dengan dakwah yang dilakukan Nabi terhadap orang-orang Yathrib yang datang ke Mekah pada musim haji. Sebagian mereka menerima suruhan Nabi dan masuk ke dalam Islam. Peristiwa ini merupakan titik terang dalam perjalanan dakwah Nabi, karena penerimaan masyarakat Yathrib terhadap misi yang disampaikannya membuka lembaran baru dalam usaha beliau menyampaikan ajaran Islam. Akhirnya, terjadilah Perjanjian Aqobah I pada tahun 621 dan setahun kemudian diadakan Perjanjian Aqobah II. Isi perjanjian tersebut, mereka mengundang Nabi dan para pengikutnya datang dan tinggal di kota mereka, dan bahkan menjadikan Nabi sebagai penengah dan juru damai dalam pertikaian-pertikaian yang telah terjadi di antara mereka. Mereka juga menyatakan kesanggupan membela Nabi dan para pengikutnya dan menyertai beliau pindah dari Mekah ke kota mereka. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih.